menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, ya, fardu ain. Orang yang menuntut ilmu hukumnya fardu ain, sedangkan mengamalkannya adalah fardu kifayah. Mau bisa mau kagak itu mah urusan Allah yang memberikan kita kefahaman. Yang penting tujuan kita yaitu niatkan untuk tolabul ilmi. Karena orang yang menuntut ilmu tuh bapak niat tadi, ibu berangkat dari rumahnya masing-masing. Itu niat kagak tadi dari sini? Niatnya apa? Cuma ngendon ngopi, apa cuma ngendon buat apa itu? Masukin makanan ke dalam resek. Nah, udah diniatin, nama a'malu biniat, Pak. Iya, karena segala sesuatu itu harus didasari dengan niat. Kalau tidak didasari dengan niat, percuma, sia-sia, ya, capek-capek, tapi tidak didasari dengan niat. Insya Allah, tapi yang di majlis ini Allah memberikan yaitu pahalanya dengan niatnya masing-masing hadir ke majlis ilmu ini. Karena orang yang menuju jalan daripada thalabul ilmi, kata baginda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sesiapa orang yang berjalan menempuh jalan daripada thalabul ilmi, daripada menuntut ilmu, sahalallahu lahu, niscaya Allah akan memudahkan lahu baginya, yaitu menuju tariqal ilal jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak apa tuh? Ya, kalau main cepat ngerasain surga, pulang dari sini ada yang pengen mati duluan. Kagak ada yang mau ya? Sama sih, gue belum gak mau. Yang penting mah apa? Kita kudu niat mati mah urusan Allah. Daek kudu daek, siap kudu siap pokoknya mah ya. Nah itu fadilah daripada kita thalabul ilmi, menuju daripada majlis ilmu. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam disuruh memilih 3 pilihan, Pak, Bu. Ya, Nabi Sulaiman disuruh 3 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuyyira Sulaimanu alaihi salam. Ketika itu Nabi Sulaiman disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala bainal mulki wal mali wal ilm. Ada 3 poin dalam yaitu kisah ini. Nabi Sulaiman disuruh oleh Allah memilih yaitu di antara yang pertama al-mulk, yaitu Allah akan memberikan tuh kepada Nabi Sulaiman suatu kerajaan istana. Kira-kira ini logikanya kalau kita, Pak, dikasih sama Bapak Bupati atau Wali Kota rumah, yang rumahnya elit sini mana, Pak, perumahannya? Tahu? Di rumah apa? Di perumahan Pondok Indah misalkan. Itu kira-kira diambil nggak kita, Pak? Lah ambil, kapan lagi? Rezeki anak soleh kata Ustaz Jamal. Kapan lagi? Ya, tuh. Tapi kalau Nabi Sulaiman dikasih kerajaan, ditolak. Kemudian ditawarin lagi tuh, ya. Ketika setelah ditawarkan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman diberikan lagi pilihan, yaitu al-mali, harta. Allah berikan Nabi Sulaiman harta. Nah, kalau kita dikasih cuan, fulus, idza ma fi fulus fa huwa mampus. Ya kan? Iya, kalau kita dikasih fulus sekoper tuh kira-kira gimana, Pak? Fulus sampai apa? Sampai keringat tinggi ini enggak bisa angkatnya. Lah tuben-tuben ada bodi sekoper. Tapi mana? Ya, Nabi Sulaiman tolak lagi, Pak. Dikasih harta. Kalau kita dikasih harta mau terbang kemana ke nyampe? Ada duit. Tapi Nabi Sulaiman enggan, tidak mau, yaitu pilihan yang diberikan oleh Allah, diberikan harta. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman fakhtarul ilmu. Nabi Sulaiman yang ketiga memilih ilmu. Allah berikan yaitu mukjizatnya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu dengan mukjizat ilmu, diberikan dengan ilmu Nabi Sulaiman bisa menggapai segala daripada apa yang beliau inginkan. Apa istana punya, berbicara bersama dengan hewan mahir, ya kan? Iya, karena apa? Karena didasari dengan ilmu. Makanya beruntung kalau ilmu bisa taruh di otak, Pak, di hati. Ya,
Al ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu itu taruh di dada. Kalau kita beda, ya. Ilmu taruh di mana? Kita pengen kejogrok, di lemari, ya, di hati mah. Ya mudah-mudahan ada sedikit mah. Ya kalau karena qalil baqalilan yang penting bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itulah keberkahan daripada kita tolabul ilmi. Dan tadi sudah sama-sama kita pun bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung Pak kita hidup di zaman akhir zaman tanpa dengan wasilah baginda Rasul. Bagaimana kita bisa mengharapkan nanti kita kelak bisa berkumpul di yaumil qiyamah bersama baginda Rasul dengan wasilah kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat bil qulub. Semoga hati kita Allah Subhanahu wa taala bukakan, ruh jasad kita yang sedang sakit Allah Subhanahu wa taala sembuhkan sedia kala. Saudara kita yang sedang sakit Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Yang tadi saudara saya, guru saya Ustaz Imam berjuang mati-matian dari bahasanya ya. Sampai tiap malam habis begadang di sini sama Abuya ya, sama para asatid yang alhamdulillah beliaulah diberikan nikmat apa? Kemarin katanya jatuh tuh, saya baca di grup, jatuh kepleset kucing, dapat kabar lagi jatuh lagi ya, nggak tahu jatuh dari mana itu kakinya. Masya Allah, mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan segala yaitu apa yang telah dirasakannya. Kita sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina kita kelak nanti di yaumil qiyamah mau bersanding duduk bersama baginda Rasul aksarhum alayya sholatan, maka perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nyuruh kita bersolawat? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56, di mana sama-sama sering kita dengar ayat Al-Qur'an ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, di situ dilihat daripada sudut pandang kajian nahwunya, Allah menggunakan harfun nida, bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu itu bentuk jamak daripada malakun malaikatun, bentuk jamak daripada malaikat, yaitu Allah dan para malaikatnya. Yusholluna 'alan nabi, itu di situ ada fi'lun mudhari, di mana fi'lun mudhari ini menggunakan tak henti-hentinya Allah dan para malaikatnya. Yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, kemudian dilanjutkan dengan harfun nida, panggilan wahai orang-orang yang beriman. Amanu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak menggunakan ya ayyuhal muslimun, Allah tidak menggunakan kalimat muslimun, tidak memakai kalimat muslimun, akan tetapi menggunakan yaitu amanu untuk
sallu alaihi wasallimu taslima, dan berselawatlah kamu sekalian kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh